Bagus. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua, ananda para mahasantri, SOD, dan juga adinda-adinda, para SPA yang tampan, rupawan, dan cantik jelita, semoga nanti matinya masuk surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih kemudian berikan kita kemudian karunia yang begitu besar yang menjadi dambaan setiap hamba-hamba Allah, yaitu kemudian hidayah yang terus membuat kita kemudian bisa terus berada di jalan kebaikan, di jalan ridhonya Allah, di jalan berkahnya Allah, yang kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung di dunia sampai juga di akhirat. Maka seringan-ringannya syukur kita dengan dawamnya kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga paripurnanya syukur kita kepada Allah dengan kita tampakkan dalam wujud aksi kita setiap hari, yaitu berupa makin banyak ketaatan, makin berkurang kemaksiatan. Selanjutnya tentu tak akan pernah bosan kita melatih diri ini untuk senantiasa menumbuhkan cinta, mendatangkan rindu, mempertahankan kesetiaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kemudian yang harus kita lakukan agar itu hadir, agar cinta itu hadir, rindu itu ada, setia itu bisa, maka yang harus kita lakukan adalah mendawamkan selawat. Kita kirimkan banyak-banyak selawat, berikan salam senantiasa di setiap helaan nafas kita kepada idola yang kita cintai, walaupun kita tak pernah jumpai, tapi kita bisa nikmati kemudian hasil jerih payah dari perjuangannya sampai dengan hari ini. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk kepada barisan umatnya yang telah mendapatkan jatah syafaat. Amin. Ayo bunda kakak semua, kita lanjutkan kajian satu doa kita. Kemarin diisi oleh Abi Andika. Apa temanya kemarin? Oh ya, yang kemarin. Kok saya emosi ya, bukan Abi kemarin. Apa temanya kemarin, Jaya? Hikmah sholat. Masya Allah. Kirain bagaimana cara menjadi orang yang jaya begitu. Ya, hikmah sholat. Baik. Hikmah sholat. Apa hikmah sholat kemarin? Kunci pertolongan agar selamat kita yang hidup di dunia ini dan selamat nanti kita pulang ke akhirat. Nah, maka saya timpali dengan kemudian kalau Jaya kemarin ngasih kunci biar kita selamat, maka saya kasih kemudian 5 hal yang membuat manusia itu sering kemudian mendapatkan azabnya Allah. 5 musibah yang kita anggap tak musibah. Ya. 5 musibah yang kita tidak anggap itu musibah. Musibah yang tak disadari gitu kira-kira. Ya, musibah yang tak disadari. Yang pertama apa itu ya bunda kakak semua, musibah yang tidak disadari. Yang pertama adalah ketika manusia menggunakan kekuatannya, menggunakan kelapangannya, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk bersemangat dalam bermaksiat.
Ya, Allahumma semoga hajat-hajat kita semua dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga 2024 Indonesia mendapatkan kemudian presiden yang soleh, yang amanah, yang cerdas, pintar bahasa Inggris, tidak nggak pakai catatan, yang bisa melawan siapa saja, yang bisa kemudian bergaul ke semua golongan. Dia nomor satu insya Allah, Pak Anies Baswedan dan Caimin. Kan katanya tadi salah satu musibah yang tak disadari menggunakan kekuasaan nikmat yang diberi oleh Allah SWT untuk bersemangat dalam aksi. Nah, pagi ini Allah kasih saya kemudian kekuasaan megang mic, maka jangan sampai ini kekuasaan megang mic ini lupa saya pakai untuk kemudian menyeru kepada kebaikan. Jadi biar tak jadi musibah yang tadi disadari. Begitu. Jadi semoga ya. Baik, itu yang pertama. Jadi banyak orang dikasih sehat justru dipakai maksiat. Dikasih kekuasaan justru kekuasaannya banyak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang melawan Allah. Nggak perlu jadi penguasa, nggak perlu jadi pejabat ini membayangkan yang nomor satu ini bicara kekuasaan. Antum jadi kepala asrama, ketua asrama. Tapi ketua asrama itu kemudian tak kemudian membuat orang terhindar dari maksiat, itu juga musibah yang tak disadari. Ketua asrama berarti kan dia dikasih kuasa untuk kemudian mengelola asrama itu gimana caranya sebaik mungkin. Tapi ternyata gagal. Maka itu juga masuk kepada musibah yang tak disadari. Menjadi abang, menjadi abangan, tapi nggak kemudian kuasa abang itu digunakan untuk kebaikan. Itu juga musibah yang tak disadari. Marahnya yang kemarin ke SOD, ke SPS Sparta, salah satunya itu musibah tak disadari. Kenapa? Karena jadi abangan lupa. Sehingga kemudian dulu jadi santri, dia rajin. Ketika jadi abangan, dia juga rajin. Tapi rajin ngeliatin. Gitu. Kalau dulu jadi mas santri rajin ngelakuin, begitu jadi abangan rajin ngeliatin. Nah, musibah tak disadari. Itu namanya ketika dikasih kuasa. Banyak kita kadang terlena seperti itu. Ya dikasih kuasa, dikasih nikmat. Nikmat apa aja? Name it lah, you name it. Sehat, makin sehat dia bukannya makin rajin ibadah, malah makin banyak maksiatnya. Makin sehat, makin kuat dia justru makin banyak jenis maksiat yang dia lakukan. Makanya para salafus soleh itu ketika dikasih sakit malah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa? Karena ketika dia sakit terbatas kemudian kemungkinan untuk berbuat dosa. Karena kalau sakit akhirnya di rumah, akhirnya banyak merenung, akhirnya sedikit ketemu orang sehingga potensi gibah berkurang, kan gitu. Jarang keluar rumah sehingga potensi untuk melihat yang haram berkurang. Sakit jarang keluar rumah akhirnya kemudian potensi untuk dengki iri melihat orang berkurang. Makanya orang-orang soleh itu ketika pun dia dikasih sakit dia alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih lagi selamatkan begitu. Banyak sekali yang tidak menyadari semua nikmat yang diberi Allah itu ternyata diberikan dibawa untuk maksiat. Contoh air tahun lalu, belum lalu-lalu banget, malam tahun baru kemarin atau liburan tahun baru kemarin deh. Banyak nggak orang kemudian macetan ke puncak? Banyak. Kalau ditanya satu persatu, misalkan bapaknya lah, ayahnya yang mikir tuh kan, kalau ditanya dia, Pak, mau kemana nih Pak? Mau puncak ngapain Pak? Liburan. Oh, kok liburan? Iyalah. Kira-kira apa alasannya? Mau menyenangkan keluarga. Mau membahagiakan keluarga. Tapi dalam perjalanannya lupa sholat. Dalam liburannya banyak kemudian yang meninggalkan sholat. Biasanya sebelum tiba waktu liburan, anaknya ngaji setiap ba'da maghrib. Begitu liburan ke villa, ba'da maghrib anaknya nyantai, makan jagung. Biasanya kalau di rumah suruh liburan, qiyamul lail jalan. Tanggal 1 Januari subuh pun
hilang. Kenapa? Karena kebanyakan melihat kembang api ke bawah mimpi. Sehingga pas tidur, nggak bangun. Gitu. Ya kan? Banyak nikmat, alasannya membahagiakan keluarga. Padahal sejatinya dia sedang membawa keluarganya kepada kemaksiatan. Nah, ini musibah yang tak disadari. Ya, musibah yang tadi disadari. Makanya kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah ala tuli. Kadang-kadang begitu. Itu yang pertama. Jadi cek ke dirimu. Jangan sampai kemudian nikmat yang melekat kepada diri kita hari ini tanpa sadar kita pakai untuk maksiat. Semuanya, jabatan kita, kondisi kita, kemampuan kita, pintarnya kita, ya kan? Dikasihnya kita jabatan, sehatnya kita, kayanya kita, keberadaannya kita, kemampuan kita A, B, C, dan seterusnya. Begitu. Nah, maka beruntunglah antum-antum semua yang hari ini, khususnya misal Avengers. Ya, di sini ada Diani, ada Nia, ada Sisil, ada Mariam, ada Pandi, ada Okta, ada CI, Avengers yang punya keahlian, maka bersyukurlah antum kemudian keahliannya di sini, insya Allah dipastikan tidak dipakai untuk kemaksiatan. Kemampuan yang antum miliki, ya kemarin kemampuan apa namanya, eh, skill keuangan, kuliah yang mau di keuangan, kerja yang mau di keuangan, udah berpengalaman, udah profesional, terus hari ini kemudian berkhidmat ke masjid, berkarir di masjid, maka insya Allah ini jauh dari kata musibah. Kenapa? Karena skill itu bukan kemudian berubah menjadi maksiat, tapi skill itu berubah menjadi kemudian berkah dan manfaat. Gitu. Kemampuan menghitung laba ruginya itu sekarang hitung laba rugi untuk masjid. Ya, pusingnya Kak Mariam ini sampai malam sedang begadang menghitung aset-aset yang selama ini belum dihitung, ya kan? Cangkul berapa itu di MB Farm harganya, ya kan? Cangkulnya udah di mana, gitu kan? Nah, mau dinilai pula, ini mau menyusut, bukan menyusut lagi, udah hilang, gitu kan? Bukan menyusut lagi. Tapi insya Allah itu untuk demi kemudian kebermanfaatan. Maka bersyukurlah kita yang hari-hari ini disibukkan menjadi orang mas, karena banyak di luar sana. Salah satu kategori musibah yang tak disadari itu mereka yang punya skill, mereka punya ilmu, tapi tanpa sadar mereka bermaksiat dengan itu. Ya, yang kedua, musibah yang tak disadari yang kedua adalah ketika seseorang manusia diberikan kesadaran oleh Allah. Kesadaran itu apa? Dikasih bisikan hidayah oleh Allah, kesadaran oleh Allah atas kekurangan dari dirinya. Ya, dikasih kesadaran adalah mengetahui apa-apa yang kurang dari dirinya. Oke, jadi ada orang manusia dibisikkan sama Allah, udah sadarnya dia kalau dia kurangnya, oh dia kurangnya ini, oh gue orangnya kurang sabar, gue orangnya kurang teliti, gue orangnya lalai, gue orangnya ngantukan, gue orangnya kemudian bosenan, gue dan seterusnya. Udah tahunya dia, udah dikasih Allah nikmat itu untuk bisa membaca diri. Tapi apa yang dilakukan? Hatinya tak peduli dengan itu. Bahkan sedih pun enggak deh. Boro-boro kemudian tergerak untuk memperbaiki, menyesal dalam hati pun dia enggak. Nah, ini adalah musibah yang tak disadari. Kenapa? Karena inilah kemudian pintu pertama daripada hilangnya keinginan untuk bertobat. Ketika apa? Ketika kita sadar sebenarnya kita salah, tapi kita lama-lama kita biasakan mendenial. Denial itu apa ya? Mengabaikan, membiarkan, tidak kemudian tergerak untuk memperbaiki. Bahkan jangan tergerak untuk memperbaiki, sedih pun enggak gitu. Sedih pun enggak. Ini salah satu ciri-cirinya apa nih? Ada orang bersalah, punya salah, terus kemudian ditegur. Nah, ketika dia ditegur, tak nampak kemudian di raut wajahnya itu penyesalan. Terus yang kedua, tak nampak juga setelah selesai ditegur itu keinginan untuk berubah. Yang ketiga, tidak ada terasa api perjuangan usaha dia untuk tidak mengulangi. Artinya apa? Biasanya. Hati-hati nih. Ini ujung-ujungnya menjadi apa nih? Hati yang keras. Jadi makanya ini urutan kedua nih. Musibah yang tadi sadari.
Kita kalau dicek nih, kalau kita disuruh bermuhasabah, tahu nggak kita hari ini sebenarnya kita kurangnya apa? Mesti, ya kan? Mesti. Kalau ditulis lah coba, misalkan saya kasih, oke kasih 5 menit ya, coba kau tulis di situ. So banyak-banyaknya, apa kekuranganmu yang kau sadari? Ya kan? Nah kalau kau masih lancar kemudian nulisnya, nah itu sebenarnya bisikan dari Allah. Tapi kemudian nggak ada aksi, nggak ada rasa gitu. Nulisnya itu tuh bahkan nulis nulis kesedihannya itu dengan senyum-senyum gitu. Ya kemarin di Fantastic Camp gitu, kan tuliskan apa yang kau mau minta maaf kepada Allah gitu. Kalau kemudian pas nulis itu, coba kau cek atau kau ingat-ingat, pas nulis kemarin itu ada nggak tergerak dalam hatimu, ada nggak timbul rasa sedih? Nggak usah dulu tergerak untuk memperbaiki, tapi sedih. Oh, gue masih gini ya, gue ya. Ada nggak rasa itu? Kalau ada rasa itu, syukur. Tapi kalau kemudian cuma nulis doang, ya Allah masih bandel, maaf ya Allah, masih cuma bohong. Nggak ada rasa, hambar, datar aja nulis itu, nah itu hati-hati. Itu adalah musibah yang tak kita sadari. Kenapa? Karena itu awal dari kemudian munculnya, hilangnya pintu keinginan untuk bertobat. Apa obatnya ini? Kalau yang pertama tadi obatnya kan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah agar nikmat itu berbuah menjadi manfaat. Maka yang kedua ini apa obatnya? Istighfar. Betul, bukan? Insya Allah. Kayaknya betul dari Bang Direktur Betul Quran nanti. Ya. Maka ini obatnya istighfar. Ya. Maka istighfar 1000 sehari itu salah satunya adalah biar kemudian menghilangkan daripada musibah yang tak disadari nomor 2 ini. Alias mau apa? Melembutkan hati. Gitu. Ini awal dari kemudian hati yang membatu, keras hati, hilang rasa kalau kata orang, mati rasa. Lihat Zionis Israel, tentaranya. Kalau kita lihat video-videonya kan, orang tua lah kemudian dianiaya, orang yang kemudian disabilitas lah kemudian yang dijatuhkan dari kursi roda, ya kan? Di depan mata enggak ditembak mati begitu saja, udah gitu ditinggalkan seolah-olah itu binatang bukan manusia. Itu mati rasa nggak namanya? Mati rasa nggak namanya? Nah, nggak perlu jadi Zionis untuk mati rasa. Kalau nomor 2 ini kita biarkan, tidak kau siram dengan istighfar setiap hari, lama-lama kau juga akan begitu. Nauzubillah min dzalik. Apa? Mati rasa. Azan tak tergerak hatinya. Nengok kemudian orang susah, tak ada sedih-sedihnya dia. Nengok orang tuanya, mengingat orang tuanya, tak kemudian ada rasa iba, empati, sedih dengan perjuangan orang tuanya. Nah, itu namanya mati rasa. Ya kan? Ngebandel dia, nggak ada lagi nampak malunya. Setiap hari dia mulu yang diomelin, nggak ada nampaknya rasa feeling guilty gitu, merasa bersalah. Nggak, anteng aja, santai aja. Bahkan berubah kemudian menjadi sebuah kebanggaan dengan kesah. Wah ini udah akut tuh. Yang dilakukan Zionis Israel dengan berubah menjadi sebuah kebanggaan. Jadi mati rasa, lama-lama berubah menjadi bangga dengan kemaksiatan. Nah, ini awal-awalnya dari mana nih? Dari nomor 2 nih. Ya, ketika kemudian diberi kesadaran sama Allah kalau dia sebenarnya ada kurangnya, tapi tak kemudian ada lagi rasa sedih, rasa nyesel, rasa bersalah itu tidak ada lagi. Karena rasa sedih, rasa nyesel, rasa bersalah itu adalah rasa pertama yang kita butuhkan untuk menjadi modal berubah menjadi sebuah tindakan perbaikan. Kalau tidak ada sedih, tidak ada menyesal, tidak ada rasa bersalah, apa modalmu untuk kemudian melakukan perbaikan? Orang kamu nggak merasa bersalah, orang kamu merasa baik-baik saja kok. Ini hati-hati. Maka pekalah dengan itu. Sering bermuhasabah, sering kemudian beristighfar. Yang ketiga, musibah yang tak disadari. Ketika ada manusia, ketika ada manusia, hambanya Allah, membiarkan penghuni rumahnya ada yang nggak sholat.
ketika ada orang manusia membiarkan penghuni rumahnya ada yang tidak sholat. Atau kalau kita bicara perusahaan, ketika kemudian di perusahaan itu dibiarkannya ada kemudian yang tinggal di perusahaan itu sama-sama berkarir di situ dibiarkan bermaksiat, khususnya tidak sholat. Di komunitas, ya kayak kita di masjid, kita biarkan. Kita misalkan nih, ayah biarkan kalian mau sholat lah, enggak ya udah, bangunlah, enggak ya enggak apa-apa. Ini adalah musibah yang tak bisa. Sejatinya kalau timbul kemudian budaya itu, budaya membiarkan, ya kan? Budaya membiarkan, maka sejatinya kita sedang ditimpa musibah. Tapi kita tak sah, bahaya. Saya tanya, mana lebih bahaya? Musibah yang kita sadari sama musibah yang tidak kita sadari? Yang tidak kita, musibah yang kita sadari bisa kita antisipasi. Tapi musibah yang tidak kita sadari itu bahaya. Lama-lama begitu kita sadar udah terlalu besar untuk kemudian kita tangani. Lama-lama udah tak ada waktu untuk kita kemudian perbaiki. Bahaya. Maka ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Makanya jangan sesekali kemudian kau cuek dengan kawan-kawanmu. Jangan. Kau tengok kawan sebelah kiri kanan, tiba waktunya sholat masih santai, jangan kau cuek. Urusan dia sama Tuhannya. Betul, urusan dia sama Tuhannya. Cuma masalahnya Tuhan kita sama, itu masalahnya. Tuhan kita sama, kecuali Tuhan kita beda. Lakum dinukum waliyadin. Baru kau bisa begitu ngomong. Selama Tuhan kita sama, tak bisa kau begitu ngomong, brother. Asrah kaulah urusanmu sama Tuhanmu. Tuhan kita sama. Maka tidak berlaku lakum dinukum waliyadin. Kan katanya bang lakum dinukum waliyadin. Itu kalau Tuhannya tak sama. Kalau Tuhannya sama tidak berlaku itu. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan cuek-cuek begitu. Kenapa? Apa kalian di situ kok? Terjadi riak-riak. Bentar lagi, lo bisa dengarkan saya. Bentar lagi. Jemuran. Enggak jemuran. Kalau diajak sholat. Kalau diajak sholat susah, pukul. Lah, anak 7 tahun tak mau disuruh sholat, diapain? Dipukul. Kawanmu udah berapa tahun? Siapa yang bisa sholat tuh? Bilang. Yang mana orang kita pukul? Di rumah. Ayah. Kalau ayahmu jangan pukul. Jangan. Oh teman. Oh ayahnya teman. Jangan. Ya, kalau ada yang susah, maksudnya begini, aja, jangan jangan membiarkan, kan di sini bahasanya apa tadi? Membiar, dakwahi, panggil gitu. Nah, udah kau panggil, ayo sholat. Iya Hanafi. Sholat. Iya ganteng. Ya. Kalian nggak setuju dia ganteng? Nggak setuju kalian ganteng nih? Dipanggil, diajak. Ketika kita mengajak, kita memanggil, berarti kita sudah tidak membiarkan. Nah, maka cara mengajak itu ada rukunnya, ada SOP-nya dikasih sama Rasul. Cara ngajak yang pertama pakai apa? Pakai tangan. Makanya saya bilang pukul. Tapi aku tak berani ya. Ayo sudah. Pakai mulut, kata-katain. Lah kan kata-kata itu, ayo itu kan kata-kata. Kata-katain. Itu kan kata namanya. Dikata-katain dia. Ayo sholat, gitu. Sholat, gitu. Nanti kau nanti. Ayo.
Tapi aku nggak sanggup juga ya, nggak berani. Nah, maka dengan hati doakan dalam hati, ya Allah, kupukul tak berani, kupanggil juga tak berani, maka kudoakan ya Allah. Nah, itu namanya sudah tidak yang membiarkan itu apa? Masa melengos saja kau lewat dari dia. Mau sholat dia sholat lah, matilah. Nah itu tidak boleh. Nah, cuman kata Rasul, mendoakan itu pilihan ketiga itu adalah selemah-lemahnya tetap beriman, tapi memang lemah, cupu gitu. Itulah secupu-cupunya iman, gitulah kira-kira. Ya kan? Nah, maka kalau masih sejawatnya Hanafi dengan Dodi, gitu kan. Doni ya, Dodi mulut. Ayah tuh ingat itu loh konten yang di puskesmas itu, tahu nggak? Tahu Glenn? Nah, nanti lah ya. Kalau sekarang ceritanya sungkan aja sama Ibu Dan. Doni sama Hanafi kan sejawat. Ya, janganlah pakai doa, nyerah betul kayaknya, ya kan? Kan sejawatnya minimal pakai kata-katain gitu. Walaupun nggak bisa pakai tangan, ya kan? Kalau kau pukul si Doni, pukul balik kau bahaya kayaknya mah. Gitu. Nah, tapi kan pakai tangan tuh nggak harus mukul, bisa digandeng kan? Ayo Don, dirangkul. Ayo bro, sholat bro, gitu. Jadi pakai tangan itu nggak maksudnya pakai pukul-pukul, pakai kuasa, ya kan? Pakai kuasa. Kuasa itu juga bukan harus menjabat. Contoh, kau dalam pergaulanmu, kau dikenal misalkan yang paling paling banyak hafalannya, maka kau itu sebenarnya sudah punya kuasa, punya punya figur, punya authority, punya otoritas, karena kau terkenal sebagai di antara kekawananmu itu, di antara apa namanya jamaah pertemananmu yang paling banyak hafalan, maka ada kemudian kuasa omonganmu di situ. Ketika kau ngomong, orang tuh, oh iya, dia kan yang ngomong paling banyak hafalan ini. Oh, yang paling rajin, terkenal paling rajin, terkenal paling rapi, terkenal paling duluan bangun, terkenal paling duluan berangkat ke masjid. Itu kan juga udah kuasa namanya. Udah branding. Kau udah punya brand memang orang rajin. Nah, maka itu juga kuasa. Nah, maka gunakanlah brandmu ini untuk ngajak orang juga rajin, gitu loh. Abi Andika, brandnya Amazing Mentor, maka beliau gunakan kemudian brandingnya itu untuk ngajak orang semuanya jadi amazing, itulah kira-kira. Ya, ayah brandingnya provokator, maka ayah aja semua orang jadi provokator, rusuh jadi. Nah, gitu loh maksudnya ya. Nah, apalagi yang udah jelas-jelas kuasa secara hierarki organisasi, ketua asrama, pengasuh, Baitul Quran di sini, ketua divisi, ketua unit, direktur, itu kan secara hierarki udah jelas tuh punya kuasa. Tanda tangannya berlaku untuk mereka-mereka yang dia pimpin. Pastikan itu kemudian mengajak kepada yang baik. Jangan khususnya sholat. Khususnya sholat. Sama di rumah ayah bunda. Ya, yang ayah jangan biarkan istri tidak sholat, anak tidak sholat, ya kan? Ada mungkin ibunya lagi belajar masih konsisten untuk sholat, terus bapaknya enggak rewel gitu, enggak cerewet ngingetin dengan alasan mungkin ya udahlah biar nggak berantem, ya udahlah nanti ku aja ngambek pula, merajuk pula, hanya bisa. Perkara sholat nggak ada cerita. Ini khusus sholat ya, detail yang tiga ini, sholat. Jangan, gitu. Jangan. Ya. Lebih baik kita dicuekin Pak seminggu,
tapi istri kita sholat, daripada disediakan sama dia sarapan pagi itu, tapi sholat subuhnya lewat. Lebih baik Pak, kita cuci baju sendiri, tapi istri kita sholat, daripada baju kita licin, saking mantapnya disetrika, tapi istri kita tak sholat. Itulah kira-kira gambaran dari poin 3 itu. Pun sebaliknya, ibu ke bapak, bapak sama ibu ke anak, anak ke orang tua, tapi tentu dengan cara yang berbeda. Kayak kalau orang nanya sama saya, aku orang tua aku masih bisa sholat ya, Ustadz, Bang, dan seterusnya lah, kalau ketemu, gimana ya caranya? Kau sanggup nggak? Kau punya kuasa nggak untuk kemudian ngajak pakai kuasa, pakai tangan, pukul, bukan gitu maksudnya. Pakai kuasa. Pakai kuasa itu gimana? Contoh, ada aja kan misalkan kasus, orang tuanya mungkin pendidikan agamanya kurang. Dia disekolahkan sama orang tuanya di pondok. Berarti kan secara brandnya, orang tuamu itu sadar kalau sebenarnya kalau kau itu lebih tahu agama daripada beliau-beliau. Maka itu namanya kita punya kuasa. Nah, jadi kalau begini kasusnya jangan langsung aku doain aja lah. Kau cobalah kemudian pakai kuasa. Kuasa itu apa? Ajak. Tapi caranya dengan yang lemah lembut tanpa paksaan, apalagi pakai debat. Sholat apa? Iya, Bapak nih seminggu saya sudah libur nih, tak pernah sholat. Bapak tahu nggak? Sholat itu adalah tiang agama. Enggak begitu. Kalau ke orang tua, ada begitu. Nanti dijawab sama bapaknya. Banyak yang punya gaya. Tahu kau siapa yang kelahkan kau tuh? Hah? Baju kau siapa kau belikan? Tahu? Diam gitu ya. Iya juga ya Pak. Ya banyak cerita. Gitu. Jadi tidak begitu kalau orang tua beda cerita. Tetap kita ya. Tapi dengan cara yang baik, cara yang lembut, cara yang menyenangkan tanpa menyakit. Pak sholat lah Pak. Aku tuh pengen kali lah sholat sama Bapak. Pengen lah jalan bareng sama Bapak ke masjid. Ayo lah Pak. Gitu loh godainnya. Itu loh tuh ngajaknya ke Bapak, ke orang tua tuh begitu. Ma sholat lah Mama. Mama tuh kalau sholat makin cantik. Nah gitu. Ya, ma sholat. Mama tuh udah tua, ma sholat. Tidak begitu sama orang tua. Beda. Ya kan? Beda sama orang tua. Begitu. Ya, begitu caranya sama orang tua. Durhaka kau, walaupun kau yang kau katakan itu baik, tapi begitu caranya sakit hati orang tua, durhaka, brother. Ya, durhaka. Begitu cara. Oke? Nah, jadi jangan dibiarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, musibah yang tak disadari. Nah, ini ketika manusia punya hobi. Apa hobinya? Mencari kekurangan orang lain dan mengabaikan kekurangan dirinya. Ya, mencari kekurangan orang lain. Dia nggak sadar. Semakin banyak dia cari kekurangan orang lain, maka semakin banyak Allah buka kekurangannya. Artinya apa? Sadarilah wahai bunda bapak semua, anak para santri dan SPA semuanya, bahwa setiap kita sengaja gemar, niatnya memang hobinya cari-cari salah orang lain, di saat yang bersamaan Allah buka salah. Itulah kerjanya Bang Beben tuh nyari salah kami aja. Bukan begitu maksud nomor 4 ini. Nah, tolong ya. Ya, saya udah antisipasi semua kemungkinan jawaban kalian. Ya. Kalau saya nyari salah kalian itu, tidak perlu saya cari. Banyak nemu di jalanan. Gitu. Ya, jadi beda cerita. Jangan nanti yang kepala divisi, kenapa nggak kau evaluasi timmu? Kan kata abang, jangan. Itu kan nyari-nyari masalah orang lain. Itu kan bang musibah yang tak disadari. Oh, ini kasih musibah kau. Kan gitu. Bukan begitu caranya kawan mendefinisikannya. Itu namanya muhasabah. Yang dimaksud dengan cari-cari salah orang lain itu, kau udah punya kepentingan di situ.
Emang sengaja atau emang kau paling suka nyari salah orang? Habis itu kau gibahkan, nyari bahan gitu loh. Paham? Nyari bahan. Aduh nanti malam habis belajar malam nggak ada bahan nih, cari dulu lah. Itu. Begitu habis belajar malam sampai di asrama udah tiduran begini kayaknya kan, tengah samping. Bro, lu tahu nggak? Itu nyari bahan tuh gitu. Hah? Iya kan? Nah, kok tahu ya mantan pelaku saya, ya kan? Tengkurap di bantal. Bro, tahu nggak? 2 jam bisa tuh tanpa ngantuk, ya kan? Iya. Yang dari atas nggak sakit lehernya tuh, yang dia di atas tidur nggak sakit lehernya tuh ke bawah. Oh iya, iya memang begitu. Nggak sakit lehernya tuh. Nyari bah, nah, jangan cari-cari bahan, jangan ya. Jadi itu musibah yang tak. Tapi kalau memang punya kepentingan, yang kepala kepada tim, komandan kepada pasukannya, itu ya harus kau cari salahnya, biar makin sempurna. Tapi kalau tidak ada urusannya, nah itu yang dimaksud dengan ini. Cuma cari bahan-bahan gosip, bahan gibah. Nah itu yang maksudnya. Nyari aib. Gitu. Oke, dari A. Baik. Yang kelima, yang terakhir, musibah yang tak disadari, manusia yang membenci kebenaran dan peringatan. Nah, dia benci apa namanya kebenaran dan peringatan, cuma alasannya benci kebenaran dan peringatan gara-gara ini datangnya dari orang yang dia tidak sukai. Benarnya yang disebut tuh, misal nih, Jaya benci banget sama ayah. Misal, ayah kasih misal ini karena itu nggak mungkin, ya kan? Dia kan sayang banget sama ayah. Dia tuh kok sehari tak jumpa ya, wah senangnya banget. Misalnya Jaya dia wah gedek sama ayah, kesel. Terus ayah sampaikan kebenaran, ayah sampaikan sebuah kebenaran. Gara-gara itu nongolnya dari mulut saya, munculnya dari mulut saya, keluarnya dari saya, yang orang yang dia tidak sukai, maka kebenaran yang saya sebutkan pun dia ingkari. Kebenaran yang saya sampaikan pun dia ingkari, dia abaikan, bahkan dia benci. Walaupun itu benar sebenarnya yang saya ngomongin. Cuma gara-gara yang ngomong tuh HB kan, alah bullshit itu, ya gitu. Nah, ini musibah, ini musibah, ya kan? Musibah. Karena kebalikannya apa nih? Kebalikannya, mentang-mentang karena yang ngomong itu dia sukai, dia idolakan, maka yang buruk pun keluar, dia iakan. Dia benar, dia benarkan. Ini adalah musibah yang kita. Ini udah jelas misalkan lahir dari cacat konstitusi begitu, menghalalkan segala cara untuk maju menjadi cawapres begitu. Tapi karena udah idola tetap dipilih. Nah, ini bahaya. Ya kan? Udah jelas kemudian melakukan kezoliman dalam prosesnya, cuma karena kadung suka dibuta, dibuta. Gitu. Ayah ini politik terus. Iya, bentar lagi nih. Tanggal 14 Februari kan? Iya. Mumpung mic-nya sama saya. Mumpung mulutnya masih bisa berbicara. Ada yang nanya sama saya, kan digital itu punya jejak. Ya kan? Ada yang nanya sama saya di inbox. Bro, nggak usah terlalu vokal juga kali. Lihat tuh Facebook lu 2019. Lu kan kampret. Lihat kampret. Pendukung Prabowo. Kenapa sekarang berpaling? Ya, saya bilang, saya 2019 saya milih yang lebih banyak baiknya. Maka menurut saya itu yang lebih banyak baiknya. Nah, 2024 ada pilihan lain muncul. Ternyata menurut saya lebih banyak baiknya. Saya pilih. Karena yang kita lihat itu outputnya. Betul nggak?
bukan sosoknya, outputnya, ya kan? Nah, jadi jangan cinta buta, ya. 2019 antara yang dua calon itu beliau yang paling oke saya tengok. Mendingan lah Pak Prabowo, saya pilih Pak Prabowo. 2024 ada amin. Ya saya sholatnya amin ya saya pilih amin dong. Kan gitu. Ya begitu. Jadi apa namanya letakkan sesuatu itu dalam kadar manfaat mudarat, bukan dalam kadar ini si A, ini si B. Karena gue suka sama si A, apapun yang dia lakukan akan gue iakan. Karena gue benci sama si B, apapun yang dia lakukan, gue nafi. Tapi bisa begitu. Kecuali dia begitu. Sosoknya adalah bagian dari Rasulullah salah masuk kan gitu. Nah, begini. Ntar lagi. Gitu. Nah, jadi jangan ya. Nah, baik. Sehingga kita belajar kemudian menundukkan perkara sesuai dengan objeknya. Begitu ya. Jadi 2024 kurang banget ya. Iyalah, nggak ada intel kan di sini. Event nomor 2 kok, Ben. Kok mas barang, Ben? Bebas memilih, silakan. Kalian milih, silakan, bebas. Tahu resikonya. Bercanda. Bercanda. Oke? Baik, ayo guna bangga semua. Itu dia 5 musibah yang tidak disadari. Kita camkan itu. Ini jadi pengingat yang pertama untuk saya khususnya. Nah, jangan sampai kita kemudian terjebak kepada musibah yang tidak kita sadari. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua. Dari musibah yang tidak sadari. Kenapa? Karena jauh lebih berbahaya musibah yang kita tidak sadari dibanding musibah yang disadari. Jadi yang 5 ini bahaya. Kalau kita terus biarkan tidak kita identifikasi, kita tidak kenali dan kita tidak antisipasi. Begitu. Itu saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ya, yang baik pasti datang dari Allah, yang hilaf pastilah datang dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudian hidayah untuk kemudian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan terus kemudian Allah berikan kemudian rezeki agar kita bisa mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza untuk Ustadz Beben yang sudah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini.